Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masih Dunita Syafitri dengan nomor NPM 2404 Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil kerja saya mengenai pertanyaan tentang transformasi tata kelola pemerintahan menuju governansi digital. Hal ini untuk memenuhi penilaian tengah semester mata kuliah governansi digital. Baik, topik mengenai transformasi tata kelola pemerintahan menuju governansi digital ini itu sangat penting karena hampir semua kegiatan pemerintah, mulai dari pelayanan kepada masyarakat, pengambilan keputusan, hingga komunikasi dengan rakyat, mulai bergeser ke sistem digital. Nah, dulu untuk mengurus sesuatu itu kita harus datang ke kantor pemerintah yang membawa surat, dokumen, dan waktunya itu untuk menunggu itu sangat lama. Nah, kini sebagian besar urusan bisa kita lakukan secara online. Karena perubahan ini tuh menjadi fokus pembahasan kita kali ini, yaitu bagaimana sih perbedaan antara pemerintah konvensional dan digital, lalu solusi untuk kesenjangan digital, dan tantangan dalam penerapan sistem digital di negara yang berkembang. Serta kita meng-highlight bagaimana transparansi dan akuntabilitas dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Baik, pada soal pertama ditanyakan perbedaan pemerintah konvensional dan digital. Jika dilihat dari karakteristiknya, pemerintahan konvensional itu cenderung ke arah birokratis dan yang kaku. Nah, segala sesuatu itu dilakukan secara manual, bertingkat-tingkat, dan membutuhkan waktu yang sangat lama. Nah, akses masyarakat terhadap informasi itu nantinya juga akan sangat terbatas karena sifatnya yang tertutup itu tadi. Sedangkan pemerintahan digital begitu sebaliknya, karena di pemerintahan digital ini tuh lebih terbuka, efisien, dan responsif. Dengan bantuan teknologi, masyarakat tuh bisa mengakses layanan publik kepada siapapun dan dimanapun. Nah, menurut penelitian oleh Dan Levy dan timnya pada tahun 2026, sistem digital membuat proses pemerintahan menjadi lebih efisien dan cepat. Sementara, penelitian dari Cordella dan Tempini tahun 2015 itu menyatakan bahwa digitalisasi itu mengubah hubungan antara pemerintah dan masyarakat karena sistemnya yang sekarang lebih transparansi dan akuntabilitas. Sehingga jika disederhanakan itu seperti pemerintah konvensional itu berpusat pada birokrasi, sedangkan pemerintah digital berpusat kepada warga. Dan pegawai pemerintah bukan lagi sekedar pelaksana administrasi, akan tetapi juga menjadi inovator yang mampu memanfaatkan teknologi untuk melayani masyarakat menjadi lebih baik. Selanjutnya, pertanyaan kedua mengenai solusi untuk mengatasi kesenjangan digital. Baik, seperti yang kita tahu, kesenjangan digital atau digital device adalah perbedaan kemampuan dalam mengakses dan memanfaatkan teknologi antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, masalah ini itu bisa terjadi karena masyarakat maupun di lingkungan pemerintah sendiri ini sesuai dengan penelitian Van Dijk pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwasannya sekarang kesenjangan digital bukan cuma soal siapa yang punya internet, tetapi juga siapa yang bisa memanfaatkan teknologi itu dengan benar dan bermanfaat. Nah, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan nih. Yang pertama adalah memperluas infrastruktur digital. Sebagaimana pemerintah perlu memastikan jaringan internet menjangkau tidaknya ke seluruh wilayah. Lalu, apakah itu menjangkau termasuk ke daerah terpencil atau tidak? Nah, contohnya seperti program Digital India Integrates yang berhasil memperluas konektivitas hingga ke pedesaan juga. Lalu yang kedua ada meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Nah, ASN dan masyarakat perlu pelatihan agar bisa beradaptasi dengan layanan digital. Di Indonesia sudah ada program Digital Talent Scholarship yang mendukung hal ini. Nah, yang ketiga ada juga untuk mengintegrasikan data antar lembaga. Sebagaimana layanan publik akan lebih efisien jika semua instansi itu saling terhubung satu sama lain. Hal ini seperti penemuan Kenya yang berhasil melakukan lewat e-Citizen platform yang menyatukan ratusan layanan publik dalam satu portal saja. Dan yang terakhir ada menjamin keamanan data dan privasi.
Ini penting karena supaya masyarakat tuh bisa merasa aman. Karena pemerintah Indonesia sudah memulainya lewat Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dan terakhir, ada yang paling penting adalah melibatkan masyarakat dalam desain layanan. Sebagaimana dengan pendekatan co-creation, masyarakat bisa memberikan masukan agar sistem yang dibangun itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan mereka. Selanjutnya adalah pertanyaan mengenai tantangan implementasi e-government di negara berkembang. Nah, meski terdengar menjanjikan, implementasi e-government ini di negara yang berkembang itu tidak mudah karena ada beberapa tantangan besar yang sering muncul dan terjadi. Yang pertama adalah keterbatasan infrastruktur. Nah, banyak wilayah yang belum memiliki jaringan internet yang stabil atau perangkat digital yang memadai, sehingga ini merupakan salah satu tantangan yang sering kerap terjadi. Lalu kedua ada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia dan budaya birokrasi yang kaku. Karena masih banyak pegawai pemerintah yang belum terbiasa menggunakan sistem digital sehingga proses digitalisasi itu sering terlambat. Dan ketiga, ada kurangnya regulasi yang kuat. Karena beberapa negara belum memiliki aturan baku tentang keamanan dan data interoperabilitas antara lembaga, sehingga ini menjadi suatu tantangan. Yang keempat, ada rendahnya kepercayaan publik. Nah, warga kadang ragu untuk menggunakan layanan digital karena khawatir datanya tidak aman atau sistemnya tidak berjalan sesuai transparan. Dan kelima, ada masalah pendanaan dan keberlanjutan. Karena banyak sekali proyek e-government berhenti karena hanya bergantung pada dana donor luar negeri tanpa strategi jangka panjang. Baik, sehingga adanya kegagalan proyek digital sering terjadi karena desain yang dibuat tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Nah, jadi strategi digital harus disesuaikan dengan konteks lokal agar bisa berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Dan pertanyaan terakhir adalah mengenai transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik. Sebagaimana transparansi dan akuntabilitas adalah dua hal penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, apalagi di era digital ini. Sebagaimana teknologi memungkinkan publik untuk memantau langsung aktivitas pemerintah, mulai dari penggunaan anggaran sampai ke proses pengambilan suatu keputusan itu sendiri. Nah, transparansi bukan hanya sekedar membuka data atau tata cara untuk memastikan pemerintah bertanggung jawab terhadap publik. Ketika masyarakat bisa melihat dan memahami proses pemerintahan secara terbuka, rasa percaya mereka akan meningkat pastinya. Karena beberapa penerapan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, membuka data publik secara daring atau open data. Yang kedua ada menggunakan sistem audit digital agar setiap aktivitas pemerintahan terekam dan bisa diawasi. Dan yang ketiga ada menyediakan platform partisipasi online agar warga bisa memberi masukan terhadap kebijakan. Dan ketika transparansi berjalan dengan baik, hubungan antara pemerintah dan masyarakat akan berubah menjadi hubungan yang saling percaya dan saling mengawasi. Baik, dari pembahasan itu tadi bisa kita simpulkan bahwasanya transformasi digital dalam pemerintahan bukan sekedar tentang teknologi, tapi tentang perubahan nilai dan cara kita berpikir. Nah, keberhasilan digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan manusia, lembaga, kebijakan yang mendukungnya. Nah, jika pemerintah mampu memperkuat infrastruktur, meningkatkan literasi digital, menjamin keamanan data, serta membuka ruang transparansi dan partisipasi publik, maka kepercayaan masyarakat itu akan tumbuh. Dan pada akhirnya, pemerintah digital yang transparan, akuntabel, dan partisipatif bukan hanya membuat pelayanan publik lebih cepat, tetapi juga memperkuat hubungan antara negara dan rakyatnya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.